Kesimpulannya, lingkungan geografi di Desa Kebon Melati merupakan karunia kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang sangat harus kita syukuri dengan pengelolaan lebih intens, lebih fokus, lebih dalam lagi, yaitu dengan pembuatan budidaya itik. Semangat pagi. Wah, saya suka nih semuanya. Pagi. Salam sejahtera, bahagia dan mulia untuk panjang hidup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, boleh aplausnya luar biasa ini dari Kabupaten Tuban, Kecamatan Klumpang, Desa Kebon Melati yang saya hormati, saya muliakan, hadir semuanya, terutama yang kami muliakan ini adalah Bapak Lurah, panggilnya sini Pak Inggi apa Pak Lurah, Pak Kades ya Pak ya? Pak Kades, Pak Munijan, betul nggih? Hadir di sini, Ibu hadir Pak? Tidak hadir, diwakil langsung Pak Kades ini. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Muslimin yang juga merupakan kaur tata usaha dan umum, hadir di sini. Mana Pak Muslimin? Woi, itu yang YouTube-nya saya lihat di dunia maya itu sepertinya ya. Wah, tukang untuk dari pagi di kamera nih, rekam ini. Yang kami hormati, kami akan Sekdes ini Bapak Kusnantoro, hadir? Luar biasa, tangan ke atas Pak, dipotret kameramen ini. Luar biasa ini. Yang kami hormati, kami muliakan, tadi sudah ketemu ini Pak Kasih Kesejahteraan Rakyat, Pak Saiful Amin, hadir. MC tadi Pak ya? Mantap MC. Terima kasih, ada yang menyebut tadi, saya juga dokter tadi, dokter ya. MC-nya ini Pak Saiful Amin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kaur Perencanaan Pak Mudakir, hadir? Wah, nyonya juga hadir Pak? Betul, tunggu di nyonya. Yang bapak-bapak yang terakhir kami undang, kami panggil ini Pak Kasnaji Kadus Boan, hadir? Pundi? Wah, hadir semuanya. Kadusnya satu ya. Nah, satu-satu yang paling cantik di kelurahan di sini adalah Kepala Urusan Keuangan yang banyak duitnya ini. Ibunda kita, Ibu Merlin Novita Sari. Boleh aplausnya ini, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, syukur kita hadir dalam keadaan sehat yang nomor satu. Kadus ngeblek. Wah, ini harus ya. Pak Pardi. Pak Pardi, selamat datang. Ada yang usul lagi yang belum dipanggil. Oke, jadi itu yang saya sudah kenal sama beliaunya, luar biasa. Desa Kebon Melati ini kita syukur hadir dalam keadaan sehat. Kita terus berdoa bersaya Pak Kades ya, kesehatan pendidikan terus terima sekarang di masa yang akan datang ini. Para hadis yang kami berbagi waktu saya mungkin sepintas saja nanti. Intinya adalah pada pelatihannya dengan Bu Dokter kita. Dokter, sudah dokter hewan lagi gitu ya. Ibu Dokter, Mas. Ibu, ya luar biasa itu kalau kita di Surabaya di UNER itu waktu sudah itu loh kan ngomong-ngomong di tempat itu, kamu anakmu lulus apa begitu? Oh, saya lulus ekonomi ya Pak ya. Ini alumni UNER juga ini, peternak juga di lingkungan kita ini. Lalu ngomong-ngomong, apa gelarnya itu kan ya? Gelarnya ekonomi waktu itu SE Pak ya? Atau ya, sudah dokter Andes? Masih dokter Andes ya? SE. Sudah SE saja. Oh, kalah dengan anak saya. Saya itu lulusan, anak saya lulusan dari sosiologi ya, dari FISIP ya. Gelarnya apa? Gelarnya adalah sudah dokter Andes lagi gitu. Jadi kalah dengan yang dokter itu. Baik, pada semuanya 15 menit kira-kira ya, Ibu Prof. Rustin nanti akan gongnya. Perkenankan saya menyampaikan kenapa saya sebut tadi, mana Mas?
Saya tunggu dulu, saya dulu hadir. Boleh dibantu admin ke admin materi bahannya. Saya akan bantu ya. Boleh, jadi saya akan menyampaikan, saya sebut pimpinan desa tadi adalah ada hubungannya langsung dengan judul yang saya susun. Judul yang saya susun adalah pemberdayaan budidaya itik. Itik itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya apa Pak? Bebek. Hampir semuanya di sini Pak Kades ya, semuanya suka sama bebek, betul ya? Nah, ya betul ya. Dan di permintaan bebek ini sangat tinggi sekali, menjadi ikon itu. Bebek harisa, di Surabaya itu bebek songkem, bebek luar biasa. Jadi intinya adalah permintaan bebek ini sangat tinggi sambil menyelesaikan. Nah, kalau suka dengan makan dan lauknya itu bebek itu yang menyebabkan enak, disukai itu apanya? Apa? Brutu. Ini yang suka brutu. Kalau zaman kita dulu, brutu itu untuk orang tua ya enggak. Kalau anak-anak ceker gitu. Suiwi gitu ya. Oke, jadi masih persiapan ini untuk itu sesungguhnya bebek itu yang enak, yang disukai orang adalah karena huruf B-nya. Coba hilangkan huruf B-nya, jadi apa? Misalnya bebek goreng, hilangkan huruf B-nya, jadi karena huruf sangat luar biasa ya huruf B ini. Jadi sudah siap ini, saya hadir ini. Terima kasih Prof. Rustin memfasilitasi kami. Halen, diklik lagi Pak namanya supaya tampil ini. Nama saya ini Adib. Saya beruntung sudah malam melintang di Tuban ini sejak tahun 2010, jadi 12 tahun yang lalu. Dan saya beruntung berkesempatan sekolah Pak Kades. S3 saya, penelitian saya, disertasi di Tuban, biasanya di kecamatan-kecamatan Jenuh, kecamatan Merak, kecamatan dan sejumlah yang lain. Jadi ini saya pemberdayaan budidaya itik melalui penguatan kelembagaan, persiapan nggih Pak nggih, siap-siap dikuatkan ini melalui orang-orang yang sudah kami sebut tadi itu. Melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa. Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Kebun Melati, Kecamatan Bulumpang, Kabupaten Tuban, Senin 8 Agustus 2022. Kami dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 13 fakultas di sana, sekitar 55 program studi, antara lain program studi antropologi. Pak Jordi tadi, Pak Joko Adi singkatannya, itu juga dari antropologi, tadi sudah menegaskan bahwa antropologi itu yang dipelajari adalah kebiasaan adat. Jadi culture budayanya, budaya berternak, budaya tani. Karena itu kita undang juga narasumber yang orang lokal di sini, Pak panggilannya Pak Amin ya, banyak aminnya di sini. Biasanya amin doa kita harus diterima gitu ya. Terutama doa melaksanakan ibadah haji, umroh ya, amin ya. Jadi saya biasanya di sana, karena itu berkesempatan hadir di sini sangat berbahagia. Slide, saya singkat saja. Nah, latar belakang. Kami hadir ini, saya fokus jadi penguatan kelembagaan saya ini hadir ya, agar peternak budidaya itik ini semakin berkembang dan pesat di masa yang datang. Nah, latar belakangnya adalah karena satu, kekayaan alam, apa sumber daya air meluap, melimpah di sini Pak nggih. Banjir pada sekitar tertentu. Dari aliran Bengawan Solo berpotensi luas untuk dilakukan budidaya ternak, yaitu ternak yang namanya IT, bahasa Jawanya yang menyebabkan enak itu adalah ini, ilmu yang pertama sudah ketemu ya, alhamdulillah sudah ketemu. Nah, yang kedua adalah bahwa yang nomor 2 ini, poinnya 2, sesungguhnya Desa Kebun Melati itu nama-nama yang saya sebutkan tadi sudah aparat desa. Saya melihat hadirnya semuanya Pak Kades memiliki komitmen yang tinggi untuk memberdayakan masyarakat. Setuju Pak Kades ya? Pak Kades setuju, Pak. Tepuk tangan semuanya berarti setuju. Berarti kompak kita semuanya akan memberdayakan petani peternak bebek ini ya.
Nah, ini yang kedua, betul ya? Jadi kalau betul setuju saya lanjutkan, kalau enggak harus bertanggung jawab saya ini. Ini yang kedua, ya. Jadi aparat desa, Pak Kades dan perangkat-perangkat yang saya sebutkan setuju mendukung panjenengan yang hadir ini. Setuju nggak? Nah, dalam memajukan warganya. Dalam konteks ini kita fokus kepada ternak itik. Saya sejak 2000 maksud saya sejak 86 berkeluarga punya profesi baru yang namanya ternak teri. Apa ternak teri? Antar anak, antar istri gitu ya. Nah, sejak 2014 profesinya tambah satu, ternak tericu. Ya ngantar anak, ngantar cucu. Nah, sejak itu 2015 itu pendidikan saya menjadi kakek. Begitu 2015 tambah cucu lagi, pendidikan saya adalah kakek ini. Oke, saya lanjut saja. Jadi nomor 3, warga masyarakat di desa yang terus-menerus hendak memperbaiki kondisi ekonominya, betul nih? Di sini ada sesi kestra tadi, betul Pak Ibu Desa. Nah, karena itu kami ini hadir bersemangat. Lihat bersemangatnya adalah cara ngomong saya ini bersemangat, betul nih? Slide Mas. Itu backgroundnya, setuju saya lanjutkan. Nah, tujuan kami hadir, poin pokok saya adalah ya mengubah bencana luapan banjir. Kalau di kota-kota Jakarta, Semarang, sama-sama kota besar di kota provinsi, Surabaya itu nggak pernah banjir, Pak. Apa? Itu adalah genangan air di Surabaya. Oke, jadi bencana, mengubah bencana. Tujuan kami hadir ini adalah membantu, memfasilitasi penyelesaiannya, mendampingi penyelesaiannya, memberdayakan agar mengubah bencana banjir, genangan menjadi berkah dengan budaya ternak itik bebek melalui penguatan kelembagaan kelompok tani desa. Ke arahnya adalah kelompok tani nanti Pak Kades. Lanjut saja, fokus. Nah, pertanyaannya adalah piye caranya ini? Ya gitu ya. Pripun nih? Saya berusaha karena sudah 12 tahun di Tuban ini berusaha bahasa Tuban. Ya, diusahakan lah. Caranya adalah yang kami pikirkan nih, mikir saya itu beberapa hari ini ditugasi oleh Prof. Rustin ini. Saya tiap hari di fakultas di Departemen Antropologi ngajar mata kuliah Antropologi Ekonomi dan Industri yang penanggung jawabnya adalah Prof. Rustin itu. Juga mata kuliah Budaya Korporat, budaya perusahaan itu loh Pak. Jadi bagian-bagian itu. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana pripun carane agar pemberdayaan dalam budidaya ternak ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Pakai lembaga opo ini? Jenengan sudah berusaha selama ini. Nah, hadirnya penyelesaiannya menguatkan kelembagaan ini. Jadi kita hadir untuk melakukan pemberdayaan panjenengan semuanya. Itu pertanyaan. Bagaimana caranya? Caranya kita ikuti setelah ya satu ini slide Mas. Nah, ini tadi yang Pak Kades mau menceritakan. Ini ya Pak Kades ya desanya ya, banjir sini ya. Ya ini nih. Ini mengubah kita itu mindset kita, pola berpikir kita ubah. Mengubah bencana ya menjadi berkah ini ya. Nah, itu berkah itu kiriman. Bengawan Solo itu dari Solo sana dulu Bengawan Solo. Hari Sabtu kemarin saya beruntung hadir di Bogor karena tugas setelah dari Manado itu di Bogor sana. Sabtu subuh jalan-jalan keliling Istana Bogor itu. Nah, di sana ada Kali Ciliwung. Kali Ciliwung itu muaranya sampai ke Jakarta itu Kali Ciliwung saat banjir. Nah, sangat luar biasa. Kalau biasa ini kosong di sana Pak Ciliwung itu. Nah, bayangan saya adalah panjenengan semuanya ini dapat berkahnya luapan dari Sungai Brantas ini. Nah, jadi ini kecamatan panjenengan di lokasi ini ke kecamatan. Oke, jadi profil sedikit saja sebagai pintas yang akan kita analisis ini. Sebagai desa yang terletak di tepi Bengawan, Solo, Kebun Melati terus-menerus banjir. Ya, di satu sisi adalah saya lihat sepanjang saya kamera tadi dengan GoPro itu
Lebihnya adalah karena berkahnya Sungai Bengawan Solo inilah maka pertanian di sini akan subur ya sepanjang tahun kira-kira. Mungkin musim kemarau hanya panjenengan didapatkan sini sepanjang Bengawan Solo ini sampai kepada Jombang, Kertosono, Nganjuk, luar biasa. Oke, jadi merupakan gabungan dari Desa Kebuan dan Melaten tahun 1925. Betul Pak Kades ya? Betul ngomong saya membaca website panjenengan. Oke, lanjut saja. Waktu kita terbatas. Slide. Nah, ini kita masuk. Ya, data analisis demografi berdasarkan pekerjaan panjenengan ini ada belum kerja dari angkatan kerja ya, sejumlah 433. Artinya bahwa peluang nomor 1, peluang budidaya itik itu saat kita kembangkan akan menciptakan pekerjaan bagi 433 penduduk usia kerja. Ini data dari panjenengan. Nah, pada poin saja, banyak pekerjaan saja. Yang terakhir adalah pada fokus ini adalah ada petani dan sudah muncul ya nomor 16. Mungkin bagian bawah sendiri. Ada lagi nomor berapa ya? Seingat saya sudah saya masukkan. Kita langsung saja masuknya. Nah, yang dari jumlah penduduk sejumlah 3.680 jiwa panjenengan termasuk laki-laki 1.826 dan perempuan 1.854. Pekerjaan sebagai ini nih, petani dan nelayan. Nah, kira-kira panjenengan sebagian besar yang hadir ini adalah para petani nelayan dan atau panjenengan yang berminat untuk menjadi pengusaha petani itik ini. Oke, dari jumlah tersebut. Slide, ini data resmi dari panjenengan ini. Slide, nah ini yang kita perhatikan. Ya, nelayan, perikanan, ya itik ini yang kita perhatikan. Terutama panjenengan sehingga kebiasaan kebudayaan yang sudah berlangsung itu kita dampingi, kita dekat itu semakin meningkat. Lanjut. Oke, ini para pemangku kepentingan terutama yang fotonya paling cantik tadi ini. Ini bagian perekonomian paling banyak duitnya ini. Bagian perencanaan juga saya sebutkan ini aparatur desa ini. Nah, saya menyebutnya memiliki kompetensi yang tinggi. Pak Kades tadi setuju untuk mendampingi panjenengan. Di antara foto-foto ini yang saya perhatikan adalah ini memang formal, bendera merah putih, Garuda Pancasila Pak Kades. Yang lainnya ini, wah sekdes ini keren, yang asal muda memang keren nih, backgroundnya tuh merah. Lalu Mbak Cantik satu-satunya. Yang saya cermati ini adalah Pak Saiful Amin. Mana Pak Saiful Amin? Roh dia nih, selfie dewe dia nih. Keren aman nih Pak Saiful Amin. Oke, inilah yang saya perhatikan bahwa panjenengan mempunyai mandat dari negara untuk memimpin desa ini dan kami hadir tahu persis lokasi ini. Oke, slide. Nah, pemberdayaan yang kami maksudkan itu memiliki 3 pengertian. Konsepnya dulu bahwa faktor-faktor berpengaruh eksternal dan internal itu pertama adalah yang namanya empowering, pemberdayaan ya kelembagaan. Nah, ini sarannya adalah kami Pak, ada ujung-ujungnya nanti eksplis ya. Solusinya adalah harus dibuat kelembagaan yang khusus ini agar bocornya sudah muncul ya, akan kita konkretkan. Jadi pemberdayaan kelembagaan harus melalui lembaga, badan, gapotan, bagian-bagian dari itu nanti kita susun dengan Pak Kades bentuknya kayak apa, surat dari desa itu berupa apa saja. Nah, yang pertama adalah empowering, pemberdayaan artinya. Yang kedua enabling, penciptaan lingkungan. Jadi berupa kebijakan SK dari Pak Kepala Desa itu memungkinkan panjenengan semuanya kondusif, semakin nyaman, semakin bersemangat. Itu karenanya terbentuknya organisasi atau badan ini akan didampingi oleh badan-badan dinas terkait, mungkin koperasi, mungkin UMKM dan seterusnya ya. Di bidang peternakannya, di bidang pertelurannya, pengolahannya akan semakin banyak. Ketiga adalah protecting, harus dilindungi ini. Jadi harus dilindungi poin-poinnya ini dari buku yang saya tulis dari Tuban juga, ini penelitian saya tahun 2013 halaman 13, bukunya ada di bawahnya. Slide.
Singkat saja, nah ini Pak Kades, panjenengan beruntung di desa Kebon Melati ini memiliki pendapatan desa hampir 2 miliar, 1,752 miliar pendapatannya. Lalu belanjanya 1752. Ini publik juga ini dari website panjenengan lengkap. Nah, badan-badan artinya bahwa terdapat peluang, boleh melalui sumber-sumber ADD, melalui APBN dan seterusnya ya, tersedia di sana. Singkat saja bahwa di sini sudah terdapat lembaga-lembaga, badan-badan, BPD, LPMD, LBD ini Badan Pembangunan Desa, betul ya? Kalau LPMD lembaga pemberdayaan, nah bagian-bagian dari itu. Ketuanya hadir di sini Pak. Ya nanti sampaikan ke Kadin. Ini panjenengan tugasnya pemberdayaan ini, kami hadir pemberdayaan. Lalu PKK, Pak Kades, ya mewakili Pak Kades saja disampaikan. Lalu Karang Taruna, kegiatan nanti dibagi saja informasi. Yang terakhir ada Gapotan, Ketua Gapotan hadir. Oke, anggotanya kalau gitu ya nanti sampaikan. Nah, pada pokok pada Gapotan ini memang program negara. Jadi negara memfasilitasi melalui badan tadi supaya dinas-dinas terkait bisa masuk membimbing, mendampingi kelompok peternak itik itu ada melalui badan ini. Jadi ke arah sana lah. Saya lanjut saja pada konteks Gapotan slide. Maka kita ikuti ketua Gapotannya sambil cek ini berupa ternak. Gapotan ternak namanya Melati Maju, dipimpin oleh Pak Saiful Amin, Sarjana PI. Sarjana PI itu pendidikan. Oh, perikanan. Luar biasa ini orang yang kompetensi. Hadir di sini? Luar biasa, lagi-lagi aktornya beliau ini. Tersangkanya ini. Maksudnya adalah aktor yang utama memimpin ini. Berarti sudah bersama kita ini. Tinggal jus saja sudah jadi SK-nya untuk kelembagaan ini. Oke, saya lanjut saja slide. Nah, kita pikir ini gimana membuat badan ini yang mendukung, melindungi petani ternak itik ini bersama varian-variannya, industrinya, ya. Saya pikir kita kira-kira adalah dalam surat keputusan Kades apa budidaya itik jadi Gapotan, bagian dari sana budidaya itik, misalnya bebek maju misalnya, atau apa namanya nanti disusun saja. Bebek, oke. Jadi ketuanya siapa? Supaya Pak Kepala Desa juga mengalokasikan anggaran bagian dari 1,7 miliar tadi. Ya bagian-bagian kan bisa untuk kelembagaan, organisasi, untuk pendampingan berikutnya ke organisasi misalnya. Dinas koperasi dan seterusnya gitu Pak Gede. UMKM juga di sana nanti Pak. Jadi ke lembaga ini. Slide. Nah ini simpulannya, mau berganti kan, singkat-singkat saja. Nggak sampai 15 menit. Ini simpulannya. Lingkungan geografi di desa Kebon Melati merupakan karunia kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang sangat harus kita syukuri dengan pengelolaan lebih intens, lebih fokus, lebih dalam lagi, yaitu dengan pembuatan budidaya itik. Yang nomor 2, pemberdayaan budidaya itik dilakukan dengan penguatan kelembagaan meliputi empowering tadi, jadi pemberdayaan. Yang nomor 2, enabling, menciptakan lingkungan. Nanti akan kita buat di website dengan ini ada pusat produksi itik yang siap mensuplai ke berbagai kota-kota. Yang terdekat adalah kota Tuban, terdekat lagi adalah Lamongan. Itu pedagang-pedagang Lamongan itu sampai ke berbagai pelosok. Jadi BPN, jadi ke berbagai kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi di sana itu sudah menunggu mereka itu produk itik tadi panjenengan. Itu yang itiknya, belum telurnya. Oke. Jadi pencipta lingkungan dan protecting harus kita lindungi karena itulah warga kita sendiri. Yang terakhir
Anggaran pendapatan desa Kebon Melati yang berjumlah 1,7 miliar tadi ya, bagian-bagiannya Pak Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diamankan Pak Lurah, jangan sampai ada masalah nanti ya. Harus aman lah, pokoknya aman lah semuanya ya, dibantu itu ya. Jangan sampai kejeblos ya, jangan itu. Kita bersama itu ya. Jadi tahun 2002 potensial untuk dialokasikan sebagiannya lah untuk menginisiasi itu mengembangkan ya, menginisiasi terbentuknya Gapotan budidaya itik. Lanjut terakhir, suggestion ini adalah saran kami. Ciptakan budaya baru dengan membentuk kelompok tani budidaya itik untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya lingkungan yang airnya melimpah ini. Yang nomor 2, saran kami, usul kami, kepala desa Kebon Melati menerbitkan surat keputusan Gapotan atau apa semacam itu nih Pak Kades yang boleh sesuai ketentuan berlaku, yang pada perkembangannya mungkin menjadi bagian dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ya, jadi kekayaan. Saat panjenengan Pak Kades ini menyiapkan tersebut, nanti sudah jadi Pak Kades itu sudah mengantarkan menaruh kenang-kenangan untuk warga masyarakat, anak cucu belum dikenal oleh berbagai masyarakat bangsa ini. Nah, yang ketiga itu komitmen kepala desa dan jajarannya hendaknya terus dikuatkan. Panjenengan juga begitu, Pak, katanya kemarin ketika UNER hadir itu sudah memberikan dukungan. Monggo kita lanjuti tindak lanjutnya apa yang bisa kami bantu gitu. Jadi komitmen kepala desa dan perangkatnya jajarannya hendaknya terus kita dukung dan kita kuatkan, terutama kepada para pelaku subjek pembudayanya. Nah, setelah ini wakil dari pelaku budidaya ini akan menyampaikan pengalamannya budidaya itik ini di Kebun Melati. Yang terakhir, saya melihat semangat panjenengan ini warga masyarakat sebagai penerima dampak dan manfaat. Dampaknya luapan ambernya Bengawan Solo itu dan manfaatnya hendaknya memberikan dukungan moral kepada pimpinannya Pak Kades maupun material dalam bentuk pembudidayaan itik ini. Saya kira begitu, sudah selesai dari saya. Perkenalkan saya. Yang terakhir ini adalah ini buku Tuban ini Bu, pemberdayaan, model pemberdayaan masyarakat. Judul lengkapnya adalah model pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan berbasis komunitas, kajian sosial antropologi pada masyarakat desa Sidonganti, Kecamatan Kerak di sana Bu, nggih. Hampir 12 tahun malah melintang di sana saya. Jawa Timur, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Selangga, kerjasama dengan Putra Media Nusantara Surabaya 2012. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala salah. Yang terakhir, perkenankan saya menyampaikan oleh-oleh di matang panjang semuanya. Oleh-oleh dari Surabaya yang terkenal itu adalah varian Surabaya. Nah, silakan diterima varian saya dan dibaca, isinya adalah santen toyo klopo cukup sebanten. Ceramah kula kupat godhong klopo sedaya lepat nyuwun ngapura kupat gado-gado yen sampun tos lepat mboten badhe dipun pindho. Sekali lagi menyiapkan terima kasih atas panjenengan semuanya. Mohon maaf atas segala dosa dan segala mari kita tingkatkan kemampuan panjenengan semuanya dalam mendukung Pak Kades untuk menyiapkan semuanya. Sampai jumpa pada waktu kesempatan yang datang, dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih mulia. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib. Sekali lagi aplaus untuk Pak Adib.
lepas, ketawa lepas, utang-utang lunas. Amin.